Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pengantar sejarah kebudayaan Islam, Bapak akan menyampaikan beberapa hal tentang pengantar sejarah kebudayaan Islam. Untuk pertama-tama, Bapak sampaikan apa yang dimaksud dengan sejarah dulu. Sejarah kebudayaan Islam, 3 kata. Pertama, sejarah itu dari kata bahasa Arab syajaratun, artinya pohon, akar. Kebudayaan Islam adalah Islam. Jadi banyak padanan kata dari bahasa Arab ke Indonesia atau Indonesia ke bahasa Arab. Misalnya ada majelis permusyawaratan rakyat, itu dari bahasa Arab. Dewan perwakilan rakyat juga dari bahasa Arab. Terus kemudian ada beberapa hal, banyak lagi lah padanan kata yang masuk ke bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Kemudian syajaratun itu adalah pohon. Mengapa sejarah dikatakan pohon? Karena untuk memulai sebuah peradaban itu harus tahu dulu sejarah masa lampaunya. Nabi Muhammad ketika memulai sebuah peradaban di Mekah itu mempelajari dulu sejarah-sejarah umat-umat terdahulu. Dikisahkanlah sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Nuh, sejarah semuanya persis seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad. Nah, setelah dikenalkan bahwa kondisi masyarakat yang akan dihadapi adalah seperti itu, maka Nabi Muhammad mengenalkan sejarah-sejarah umat-umat terdahulu. Sama, untuk mengamun sebuah peradaban juga harus tahu tentang sejarah. Nah, untuk kita membangun peradaban Islam kembali nih, yang mulai melempem Islam, kita juga harus mempelajari kebudayaan, sejarah kebudayaan Islam itu yang bagaimana sih gitu. Nah, kebudayaan sejarah harus mesti dipelajari. Seperti dalam Al-Quran misalnya, hampir 70% kebanyakan isi Al-Quran itu tentang kisah-kisah umat-umat, sejarah umat manusia yang terdahulu, baik yang durhaka, yang soleh, yang bagaimana, itu dikisahkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan faksusil qasasola allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kisah-kisah mereka itu supaya mereka menjadi berpikir gitu, mempelajari sejarah itu untuk menjadi pelajaran kita membangun peradaban kembali gitu. Nah, dalam ayat lain dikatakan bahwa inna fi qisasihim la ibrah liulil albab, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat suri teladan yang baik. Nah, ada yang menjadi suri teladan, ada yang harus dijauhi dengan mengetahui kisah-kisah sejarah. Nah, itu moral cerita dalam Al-Quran itu, supaya kita dapat mengambil pelajaran, supaya kita selamat untuk menjalani hidup ini gitu. Nah, adik-adik sekalian, nah kembali kepada tentang sejarah tadi, kita harus mempelajari sejarah karena sejarah sangat penting kaitannya, supaya kita tahu gimana sih sejarah sebenarnya, mengetahui masa lampau, bagaimana kita mengetahui keadaan kita sebelumnya, umat Islam yang harus dipelajari, mengapa sampai kebudayaan Islam, politik Islam itu melempem sampai sekarang kita nggak punya kekuasaan lagi. Nah, dipelajari kelemahan kelebihannya supaya kita membangun peradaban kembali seperti yang dulu pernah jaya. Nabi Muhammad membangun peradaban itu 10 tahun di Madinah. Tapi sebelumnya 13 tahun itu Muhammad nggak punya kekuasaan. Hanya dakwah kecil, 13 menerangkan tauhid di Mekah, 13 tahun. Baru setelah hijrah ke Madinah itu membangun sebuah peradaban baru. Nah, itu kuatnya Nabi Muhammad mempelajari sejarah. Nah, berlanjut dengan masa khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dilanjutkan dengan
Hasan, dilanjutkan dengan Husain, kemudian dilanjutkan dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian ada Bani Fatimiyah, ada Safawi, yang kesini itu ada Bani Turki Utsmani, yang terakhir itu Khalifah Turki Utsmani. Itu kejayaan itu lama sekali. Nabi Muhammad saja menguasai itu dari tahun 600, hampir 650 sampai berapa tahun tuh. Turki Utsmani saja itu hampir 1500 tahun menguasai Eropa dia. Nah, makanya itu kita harus mempelajari kembali sejarah supaya kita membangun peradaban kembali.